Iya, saya akan kembali ya menjawab pertanyaan dari sahabat Facebook yang bertanya perihal Matius pasal 15 ayat 21 dan ayat 20 sampai ayat 28. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu hanya diutus ya untuk orang Israel. Jadi ceritanya ya di ayat yang ke-21 Yesus pergi menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu, dari daerah Tirus dan Sidon. Dia memohon agar Yesus ya menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Ya. Kemudian di ayat yang ke-24 dikatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Maka berbekal ayat ini ada sahabat Facebook yang berkata, "Pendeta, coba lihat, Yesus itu hanya diutus untuk umat Israel." Ya, makanya biasanya dari satu ayat ini muncul dua pertanyaan. Yang pertama katanya Yesus cuma diutus, yang kedua Yesus itu diutus untuk orang Israel. Ya, masalah pengutusan Yesus saya sudah pernah berkata bahwa ketika Yesus diutus oleh Bapa, bukan berarti Yesus itu hanyalah manusia biasa. Kata diutus di dalam Alkitab itu adalah kata yang digunakan untuk membedakan antara pribadi pertama dan pribadi kedua dalam Tritunggal. Pribadi pertama itu disebut Allah Bapa, sementara pribadi kedua yang diutus disebut sebagai Allah Anak. Ya. Jadi tidak pernah menjadi sebuah masalah bagi orang Kristen ketika Allah Bapa mengutus Allah Anak. Ya, saya selalu memberitahu bahwa kadang-kadang ketidakpengertian dari banyak orang mengenai ketuhanan daripada Yesus, karena mereka hanya membaca ayat-ayat yang menuliskan tentang kemanusiaan Yesus. Mereka lupa bahwa Alkitab juga itu banyak menuliskan ya mengenai ketuhanan Yesus. Jadi sekali lagi ya, kita tidak bisa menggunakan ayat-ayat yang menuliskan kemanusiaannya untuk menyerang ketuhanan Yesus, karena Alkitab mampu membela ketuhanan Yesus dengan menunjukkan ayat-ayat yang jumlahnya tidak sedikit mengenai ketuhanannya ya. Karena Yesus Kristus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah, melainkan dia mengambil rupa manusia, menambahkan ya kepada kealahan yang dimilikinya. Itulah sebabnya Yesus memiliki dua natur, dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Makanya ada ayat-ayat yang menuliskan tentang sisi kemanusiaannya dan sisi kealahannya. Kalau saudara bisa mengerti ya atau bisa menerima ini ya, saudara cukup menerimanya saja, maka saudara pasti akan banyak mengerti, memahami ya isi Alkitab itu sendiri. Tapi kalau saudara tidak menerima ini ya, saudara tidak akan pernah bisa mengerti ya apa yang disampaikan oleh Alkitab ya mengenai kata utusan. Jadi ketika Yesus diutus bukan berarti Yesus manusia biasa ya. Itu hanya membedakan ya pribadi pertama dan pribadi yang kedua di dalam Tritunggal. Nah, yang kedua saudara, pertanyaan yang kedua yang muncul dari ayat ini katakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Karena Yesus yang ngomong sendiri, dia datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, kalau Yesus itu benar-benar bermaksud mengatakan kepada wanita ini bahwa dia hanya datang untuk orang Israel, maka Yesus tidak akan menyembuhkan anak perempuan ini. Kalau kita membaca keseluruhan ayat ini, ayat 21 sampai ayat yang ke-28, pada akhirnya saudara ya, anak daripada wanita ini sembuh. Ya, padahal wanita ini bukan orang Israel. Jadi kalau Yesus hanya untuk orang Israel, Yesus tidak akan menyembuhkan anak wanita ini. Lalu kenapa pendeta Yesus mengatakan ini? Sebagai ujian buat wanita tersebut. Apakah dia benar-benar percaya kepada Yesus? Kenapa? Karena dia ini bukan orang Israel. Bisa tidak dia menaruh iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah diutus ke dalam dunia? Ya, makanya saya mau kasih tahu ya, kalau baca Alkitab itu yang lengkap. Ya, jangan cuma comot-comot ya. Saya katakan kemarin mirip kayak anjing yang membongkar tempat sampah, saudara-saudara ya.
model begitu, ya kan, hanya membongkar ayat untuk menemukan ya hal-hal yang mendukung pernyataannya. Padahal kitab itu kalau dibaca secara keseluruhan itu akan mendapat pengertian yang jelas. Jadi Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel, Yesus itu untuk segala bangsa. Makanya ketika dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini jawaban saya sambil mengingat NKRI harga mati torang semua basudara. Tuhan berkati.